Kenapa riba ini merajalela? Karena riba sudah menjadi sistem. Dan itu dimulai dari yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Ya, jadi esensi dari riba itu ada pada selembar kertas ini. Di dalam selembar kertas ini ada dua riba sekaligus, yaitu riba al-fadl, yaitu penambahan yang diharamkan, dan riba an-nasi'ah, yaitu penundaan yang diharamkan. Ya. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون. Para hadirin sekalian, malam hari ini kita akan bicara mengenai dinar dan dirham. Ya, dinar dan dirham itu adalah awal tegaknya daulah Islam di Madinah. Tapi dinar dan dirham juga ketika diakhiri, maka dia menjadi akhir dari daulah Islam. Yaitu yang terakhir sekali masih mempertahankan syarat Islam, dan karena itu masih mempertahankan dinar dirham, yaitu daulah Utsmani. Daulah Utsmani tidak pernah dikalahkan secara militer. Ya, tidak pernah ada pertempuran yang tidak dimenangkan oleh daulah Utsmani. Tapi daulah Utsmani dihancurkan melalui riba. Karena itu penting bagi kita untuk memahami hari ini ketika Rasul SAW menyatakan bahwa kelak dinar dan dirham akan kembali. Dan makna kembalinya dinar dan dirham adalah pintu kembali terbuka bagi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasul SAW mengatakan dalam satu hadisnya, Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah sebagaimana ular kembali ke liang sarangnya. Jadi Islam akan kembali dari tempat dia bermula, akan kembali dari tempat terbentuknya Islam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Rasul menggunakan istilah minhajun nubuwah. Jadi minhajun nubuwah tidak akan kembali sampai runtuhnya satu zaman yang oleh Rasul sebagai mulkan Jabrian, yaitu zaman yang penuh dengan kezaliman, zaman yang penuh dengan kesombongan dan penindasan. Dan ini semua adalah zaman yang dilandasi oleh riba sebagai sistem kehidupan. Dan kabar baiknya adalah bahwa mulkan Jabrian ini, sistem yang menindas ini dalam proses yang membusuk. Dan karena itu kita harus menyongsong zaman yang baru. Jadi kita di ambang batas zaman, yaitu akan berakhirnya mulkan Jabrian dan akan kembalinya minhajun nubuwah, yang ditandai antara lain dengan kembalinya dinar dan dirham. Jadi bahwa hari ini dinar dan dirham telah sampai di kantong-kantong umat Islam, belum semua, baru sebagian kecil, adalah merupakan nubuah Rasul SAW yang telah sampai waktunya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita hidup di tengah zaman itu. Ya. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pada awal-awal pertama bermukimnya Rasulullah SAW bersama Muhajirin dan Ansar, Nabi menetapkan standar mata uang, yaitu dinar dan dirham. Jadi sebelum ada ketentuan-ketentuan yang lain, yang pertama kali ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah takaran dan timbangan, alat tukar, yaitu dinar dan dirham. Dan surat pertama yang turun di Madinah adalah Al-Mutaffifin, yaitu surat tentang orang-orang yang berbuat curang, memakan timbangan. Kalau dia menjual, dia memakan timbangan dan meminta dilebih-lebihkan. Nah, ini sangat berhubungan. Jadi kata daulah itu hanya muncul sekali dalam Al-Quran, yang maknanya adalah bahwa harta itu harus berputar, bahwa harta itu tidak boleh hanya di tangan segelintir orang. Nah, penanda dari mulkan Jabrian ini yang kira-kira berlangsung 300 tahun terakhir ini adalah bahwa harta itu berputar hanya di segelintir orang. Ya, mayoritas masyarakat dikelabui seolah memegang harta, tapi sesungguhnya yang dipegangnya simbol harta, pura-pura harta, bukan harta, ya kan? Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk masalah dinar dan dirham ini.
Nah, dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan tiba satu masa pada manusia di mana tidak ada apapun yang bermanfaat. Tidak ada apapun yang bermanfaat karena terus merosot nilainya dalam konteks ini, yaitu harta, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak, ya. Dan ini yang kita alami sebetulnya dalam 100 tahun terakhir paling tidak, sejak munculnya apa yang dikenal sebagai bank sentral, ya. Jadi sumber segala penderitaan dan penindasan ini adalah satu institusi yang disebut sebagai bank sentral, ya. Dan itu baru muncul kira-kira secara solid 100 tahun yang lalu. Diawali dari 300 tahun yang lalu, tapi kemudian menjadi sistem yang berlaku seperti hari ini adalah dalam 100 tahun terakhir. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, pada akhir zaman manusia di masa itu seharusnya memiliki dinar dan dirham untuk urusan dinnya, yaitu akhiratnya, dan urusan dunianya. Jadi syariat Islam tidak akan pernah bisa ditegakkan, tidak pernah bisa dijalankan kecuali ada dinar dan dirham. Ya, karena seluruh ketetapan yang berkaitan dengan nilai, dengan harga, hudud, diat, nisab, mahar, sedekah, semua Rasul tetapkan dalam dinar dan dirham. Ya. Jadi tanpa dinar dan dirham kita tidak bisa menjalankan 2/3 dari syariat Islam, yaitu muamalah. Hari ini kita hanya menjalankan 1/3 dari syariat Islam, yaitu ibadah. Sholat, puasa, haji, yang itu semua adalah urusan pribadi-pribadi kita dengan Allah SWT. Adapun urusan kita di dunia ini, yang akan menjadi bekal kita di akhirat, yaitu muamalah, sama sekali kita tidak mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu, Nabi telah menegaskan pada kita, bahwa zaman itu akan tiba, di mana dinar dan dirham kembali kita perlukan. Nah, hadis yang ketiga adalah juga dari At-Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan akan datang satu zaman di mana barang siapa yang tidak memiliki yang kuning, nah ini yang kuning, ya, dinar emas 4/4 gram emas 22 karat, dan yang putih yaitu perak 2,975 gram atau dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Nah, inilah yang umat manusia dapatkan dalam 100 tahun terakhir. Bahwa hidup itu semakin hari semakin murah atau mahal? Semakin mahal. Semakin sulit atau semakin gampang? Semakin sulit. Itu semua adalah karena riba. Ya, Allah SWT sudah berfirman, yamhaquhu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Nah, hari ini karena sistem membuat kita menghidup-hidupi riba. Kita menyubur-nyuburkan riba, dan karena itu sedekah mati. Ketika riba tidak merajalela, orang biasa bersedekah 5 hektar, 10 hektar. Di Bogor itu ada orang bersedekah 62 hektar, yang sekarang menjadi pondok pesantren Darul Falah. Hari ini mau bersedekah 1 meter, 2 meter mikir, ya kan? 1 meter harganya 5 juta, 7 juta per meter. Buat rumah sendiri aja 21 meter nggak sanggup, ya kan? Apalagi buat wakaf. Gitu. Nah, kenapa riba ini merajalela? Karena riba sudah menjadi sistem. Dan itu dimulai dari yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Ya, jadi esensi dari riba itu ada pada selembar kertas ini. Di dalam selembar kertas ini ada 2 riba sekaligus, yaitu riba al-fadl, yaitu penambahan yang diharamkan, dan riba an-nasi'ah, yaitu penundaan yang diharamkan. Ya. Coba, siapa yang tahu dari mana datangnya selembar kertas ini? Kenapa dia tiba-tiba ada di dompet kita? Dari mana? Bank. Bank apa? Semua bank? Satu bank saja yang diberi hak monopoli menerbitkan kertas ini, yaitu Bank Sentral, ya kan? Nah, kapan Bank Sentral mencetak uang ini? Ada yang tahu? Kapan? Hah? Bagaimana? Bukan waktu kapannya, tapi kenapa Bank Sentral mencetak uang ini? Buat apa Bank Sentral mencetak uang ini? Ya?
Kwitansi. Maksudnya gimana tuh? Kenapa bank sentral mencetak uang ini? Buat keperluan siapa? Ya? Buat keperluan negara. Oke, jadi bank sentral ini mencetak uang buat negara. Bagaimana negara mendapatkan uang tersebut dari bank sentral? Dengan minjam, dengan berhutang. Ya, jadi lihat, uang ini mewujud karena ada yang berhutang. Kalau tidak ada yang hutang, bank sentral nyetak uang nggak? Tidak. Tidak ada keperluan. Bank sentral tidak perlu uang, betul nggak? Oke, nah jadi negara, nah yang bikin negara ini siapa? Hah? Westphalia. Ya itu awal dari perubahannya ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada negara? Ya? Merdeka. Benar merdeka. Coba kita lihat urut-urutannya ya. Bank sentral datang dari mana? Hah? Ya Belanda VOC kan yang di sini. Konsep bank sentral itu, lalu ada yang namanya tiba-tiba bank sentral. Dari mana dia? Ya? Ya IMF kan kemudian belakangan, itu biangnya itu. Hah? Enggak, kita bicara sebagai konsep ya. Jadi lihat. Jadi bank ini kan perusahaan yang minta monopoli supaya dia satu-satunya perusahaan yang diizinkan mencetak uang, ya kan? Lalu kalau pemerintah yang memberi monopoli kepada bank sentral ini perlu uang, maka dia harus berhutang pada bank sentral. Keren nggak tuh? Iya kan? Nah, lalu tentu utang ini gratis atau harus bayar? Bayar dalam bentuk bunga. Nah, jadi Anda memberi saya hak monopoli, kalau Anda perlu uang harus hutang sama saya dan saya bebani bunga. Cakep nggak tuh? Cakep. Ya kan? Nah, jadi lihat bahwa uang ini sampai ke kita berubah nggak statusnya? Hah? Kan negara ngambil hutang, pemerintah ngambil hutang. Lalu katanya tadi jadi APBN. Nah, APBN dipakai buat gaji, buat bayar-bayar, buat beli-beli. Sampailah pada kita, ya kan? Nah, jadi status uang ini yang sampai pada kita ini tidak berubah bahwa dia adalah hutang berbunga. Oke? Nah, jadi lihat, setiap bank sentral mencetak uang, katakanlah 10 triliun, maka dia akan memberi bunga 5%. Ada dua pihak, satu adalah pemerintah yang berhutang dan menerbitkan apa yang disebut sebagai surat utang negara, dan kepada bank-bank swasta yang perlu uang untuk berputar, ya kan? Nah, dari bank sentral kepada pihak yang pertama yang berhutang, maka dia kasih bunga 5%. Nah, kalau kita mendapatkan uang ini dari bank-bank komersial, apakah cuma-cuma? Dia juga memberikannya sebagai hutang, ya kan? Dengan bunga berapa persen? Katakanlah 15%. Nah, jadi lihat, ketika sampai di dompet kita, kertas ini adalah hutang membawa bunga 5 tambah 15%, yaitu 20%. Betul nggak, Pak? Nah, kalau dia nyetak 10 triliun, 20%-nya berapa? Seperlimanya. Seperlima dari 10 triliun. 2 triliun. Uangnya ada nggak 2 triliun? Tidak ada. Jadi gimana dong harus membayar bunganya? Pajak apanya mau buat bayar pajak? Uang nyetaknya cuma 10 triliun, ada tambahan 2 triliun. Hah? Sumber daya alam, bayarnya pakai apa sumber daya alam? Ini untuk keperluan 2 triliun bunganya ini aja dulu. Cetak lagi. Dan ketika cetak lagi, diedarkan dengan cara yang sama, sebagai hutang lagi, dan berbunga lagi. Ya, itulah babi ngepet kan? Cetak berbunga, cetak berbunga, cetak berbunga, gitu ya. Nah, jadi lihat bahwa ini adalah hutang berbunga. Jadi kalau kita lihat neraca bank sentral itu, posisi uang beredar itu sebagai liability, karena dia adalah hutang. Nah, hutangnya hutang apa? Ini apa ini? Ya, kertas. Yang kita sebut sebagai apa? Berapa? 5.000. Nah, 5.000 itu artinya apa? Nilai. Nilai apa? 5.000.
5.000 di Amerika dengan 5.000 di Indonesia sama nggak? Masa beda? 5.000 di Amerika, 5,000 dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia 5.000, sama apa beda? Sama kok, beda gimana sih, nggak lulus SMP ini masih. Iya kan? Nah, tapi lihat, sihir bangkir. Begitu dia kasih nama, 5.000 saya namanya rupiah. Ya, maka 1 rupiah ini dapat segelas air putih ini, ya kan? Bismillah. Betul nggak? Nah, orang Amerika bilang, my numbers got different name, namanya US dollar. Dan angka saya itu maknanya 14.000 kali lipat dari angka saudara. Betul nggak? Jadi kalau kita ke Amerika, saya mau beli dong 1 gelas air putih. Dikasih nggak? Nggak dapat. Dia bilang, kertas apa itu? Cuma dicelingak-celingak gue buat lap kali, ya kan? Tapi orang Amerika datang ke Kebayoran sini, bawa 5.000 dolar Amerika, yang berarti 75 juta rupiah, ya kan? Saya mau beli air putih saudara. 75 juta, dapat berapa gelas? Wah, habis Kebayoran ini. Ya kan? Dengan cara itulah seluruh kekayaan kita mereka habisi. Kalau dia perlu kayu, dia tinggal tanya, berapa kayu kalian harganya? Ya kan? Dan sekarang bahkan kertas ini tidak diperlukan. Mereka cukup hanya dengan bikin pulsa elektrik 5.000 US dollar. Dan seluruh kekayaan kita berikan. Emas kita berikan, boksit dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi lihat bahwa sistem riba itu membawa kezaliman. Yang paling pokok tadi yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW, bahwa nilainya merosot terus. Ada yang masih ingat sebelum Pak Harto jatuh, 5.000 ini kalau buat beli telur dapat berapa kilo? Hah? Dapat 2,5 kilo. 1 kilo telur 2.000 rupiah. Hari ini 5.000 dapat berapa telur? 2 butir. Ya kan? Telurnya sama, duitnya sama. Nah, yang 2,4 kilo on kemana? Ya kan? Itu yang mereka rampok. Ngepet kan? Nah, jadi merosot nilai itu bukan berarti dia menjadi zero, tapi karena harta kita yang merosot itu ada yang mengambil. Ada yang merampok, ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Lalu yang kedua, bahwa uang kertas ini juga tidak bisa memenuhi syarat jual beli. Rukun jual beli, bukan syarat, rukun. Di mana rukun pertama adalah jual beli itu harus antara minkum. Redho sama redho. Jadi kalau ada saya mau jual ayam, ada orang mau bayar, saya bayar pakai kedelai, bismillah. Saya mau bayar pakai jagung, bismillah. Saya mau bayar pakai perak, bismillah. Jadi haram hukumnya mengatakan bahwa di sini hanya boleh berjual beli dengan jagung. Atau di sini hanya boleh berjual beli dengan dolar. Atau berjual beli dengan, ya kan? Haram hukumnya, harus ridho sama ridho. Nah, ini tidak ridho sama ridho, betul gak? Tadi ke Amerika nggak laku, ke Singapura nggak laku, ke Hong Kong apalagi, ya kan? Kita dipaksa oleh kertas mereka, tapi mereka bilang kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara, atau 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Ya, nah dengan sendirinya maka tidak bisa memenuhi mislan bimislin, equal to equal. Ya, jual beli itu harus adil. Jadi apa yang kita terima itu harus punya nilai yang setara, disebutnya saman. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ya kan? Kan nggak setara. Kalau ayam dicincang-cincang jadi gulai, masih laku nggak? Ini berapa nih? 100.000. Benar, 100.000. Kalau dibelah 2 jadi 50.000. Ya, sihir kan? Sihir nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4 dan nomor 5 kali kan? Gitu. Nah, jadi tidak mislan bimislin. Yang ketiga adalah harus kontan, yad dan biadin, cash and carry. Tadi itu. Kalau kita membayar dengan emas atau dengan perak itu berarti tunai. Ya, jadi definisi jual beli itu tamliku ain maliyatin. Harta ditukar dengan harta atau harta ditukar dengan jasa, ya. Jadi kalau seseorang menyerahkan ayam, saya menyerahkan sekeping perak. Orang menyerahkan kambing, saya serahkan sekeping emas yang nilainya setara. Ya kan? Nah, jadi ini kan bukan harta. Siapa berani bilang harta? Ayo, taruhan. Ya kan? Nah, jadi uang kertas adalah sihir. Gitu. Jadi kalau nolnya 3 di gambar Patimura dibilang 100.000. Nah, lalu karena itu tadi merosot, akhirnya dibikinlah
gambar yang lain, ditambah nolnya 2. Jadi 100.000, yang 99.000 dari mana? Ya kan? Jadi kalau 1 dirham 3 gram perak, maka 2 dirham menjadi 6 gram perak. 10 dirham menjadi 30 gram perak. 100 dirham 300 gram perak. Ya, jadi itulah saman. Jadi harta itu setara dengan samannya, dengan nilainya. Nah ini 1.000 tiba-tiba jadi 100.000. Enak bener. Betul nggak? Babi ngepet ini kan. Gitu. Nah lalu yang gambar ateng itu, mereka bilang kertas saya 14.000 kali saudara. Tadi itu, ya kan? Nah, yang paling keren yang paling bawah itu Hello Kitty 100.000. Boleh buat jual beli. Nah, kasih tukang parkir situ. Enggak mau. Gitu ya. Nah, jadi di dalam uang kertas inilah adalah esensi riba. Ada 2 riba sekaligus, yaitu penggelembungan, tidak bernilai dianggap nilai, ya kan? Dan penundaan karena ini hutang berbunga. Gitu. Nah, jadi karena itu tidak sah berjual beli atau bertransaksi apapun dengan uang kertas ini. Dan kita mengalami kezalimannya, gitu. Jadi kita selalu dibilang bahwa hidup itu penuh dengan inflasi. Inflasi itu tidak ada. Yang ada adalah depresiasi, yaitu merosotnya alat tukar yang berupa kertas tadi itu. Ya kan? Ini contoh yang tadi sudah kita sebut. Dulu 100.000 rupiah, ini nih uangnya nih. Dulu juga belum ada, kegedean. Buat beli telur dapat 50 kilo. Sekarang buat beli telur cuma dapat 2 kilo. Telurnya sama tuh, 16 butir sekilo. Enggak lalu jadi segede telur gajah atau apa gitu ya. Gitu. Nah, jadi itulah yang dicuri. Nah, jadi uang kertas adalah kezaliman. Nah, kezaliman itu menjadi berlipat ganda dengan perbankan. Nah, coba lihat. Kalau kita punya uang 100.000 hari ini yang udah zalim dan sihir ini, tanpa bank, kalau uang saya dipinjam, ada nggak uang saya? Habis, ya kan? Saya akan punya uang kembali kalau uang ini dikembalikan. Tapi ini magicnya babi ngepet ini, ya, membuat kalau orang berhutang pada mereka, beranak pinak duitnya, ya kan? Betul kan? Nah, coba lihat, nih. Sekarang kan dibilang kalau uang banyak, tempat paling aman disimpannya di mana? Bank, oke. Orang-orang beramai-ramai nyimpen uang di bank. Ini Pak Abdullah ini punya uang 100 miliar. Ditaruh di bank. Nah, jadi begitu dia datang ke bank, oleh bank kemudian waktu pulang dikasih apa? Cari kertas. Namanya sertifikat deposito atau buku tabungan. Ya kan, Pak Abdullah jangan khawatir, duit sampean nih 100 miliar, bawa pulang. Senang betul 100 miliar. Gitu kan, Assalamualaikum, pulang dia. Nah, detik itu si bank mencatatkan dalam bukunya bahwa dia punya uang 100 miliar. Ya kan? Lalu duitnya jadi berapa sekarang? Jadi 200. Langsung beranak kan? Nah, lalu ada orang mau beli rumah nggak punya duit. Saya mau utang dong. Wah, dengan senang hati, Bang. Saya hutangi 90. Karena harus saya tahan sedikit sebagai cadangan. Tidak bisa saya pinjamkan semua. Nah, jadi si B ini dapat utangan 90. Lalu yang dilakukan oleh bank apa? Dia nyatat dalam bukunya bahwa dia punya piutang 90. Jadi duit bank nambah apa kurang? Ajaib kan? Itu ngepet muter 2 kali. Jadi 100 tambah 100 tambah 90. Nanti ada lagi orang datang. Ya Pak Bang, saya nggak punya duit mau beli mobil. Oke, saya pinjami lagi 90 dengan bunga 10%, ya kan? Bank nyatet lagi, apalagi yang dia tambah di bukunya? Ya bunganya tentu, piutangnya nambah 90 lagi dan dia bisa lakukan itu 20 kali. Ya kan? Jadi lihat. Jadi berapa uang yang tercipta dari transaksi ini? Ini kita ngambil simpelnya saja dari satu bank, ya kan? 100 tambah 100 awalnya, kemudian yang diputar 20 kali 90 ditambah bunganya 10%. 20 kali 9 ada 2,1 triliun. Uangnya berapa padahal? 100 miliar. Jadi yang 2 triliun lebih dari mana? Ngepet. Ya. Ada uangnya.
Nggak ada. Bisa nggak kita buktikan bahwa di situ tidak ada uang? Gimana buktikannya? Datang ambil uang bareng-bareng. Ya. Mau diambil 2 triliun atau nggak usah 2 triliun, sepertiganya aja. 700 miliar. Bisa nggak dia sanggup ngasih duit? Nggak bisa, karena duitnya cuma 100 miliar. Selebihnya cuma ketap-ketip di... Nah, yang perlu kita ketahui adalah akibatnya. Apa akibat dari penggelembungan uang permainan riba ini? Kalau di sini ada satu dompet, ini ada uang 100.000, harga dompet ini adalah 100.000, ya kan? Nah, ini sekarang digelembungkan dengan permainan tadi itu. Sedangkan sumber daya alam kan tidak bisa digelembungkan. Ya kan? Maka ini jadi 2 juta, ada 20 kali berputar tadi itu. Berapa harga dompet ini sekarang? Menjadi 2 juta. Nah, itu yang mereka bilang inflasi. Inflasi itu adalah kebohongan. Yang dibuktikan tadi, bahwa ketika Allah SWT sudah menetapkan bahwa seekor ayam itu, nilainya ya pada 3 kilo dagingnya itu, dan bahwa 3 gram perak itu, nilainya adalah pada 3 gram peraknya itu. Dan ketika kemudian masyarakat menetapkan nilai tukar ayam sama dengan 1 dirham, dari zaman Rasulullah SAW tidak berubah. 1 ekor ayam sama dengan 1 dirham. Dan sampai Nabi Adam nanti, mudah-mudahan ada umurnya panjang, sampai nanti kiamat, ya kan, akan tetap 1 dirham 1 ekor ayam. 1 dinar, 1 kambing, atau 2 kambing kalau kambingnya kecil. Gitu. Nah, ini hanya membuktikan bahwa seluruh kemerosotan nilai itu adalah akibat sistem yang Nabi sampaikan, bahwa semua yang kamu punya akan tidak bermanfaat kecuali emas dan perak. Nabi dengan jelas mengecualikan emas dan perak. Nabi tahu bahwa semua nanti akan meninggalkan emas dan perak dan menggunakan pulsa elektrik, ya kan? Dan Nabi menjamin bahwa semua itu tidak ada manfaatnya kelak kecuali emas dan perak. Nah, ini ada satu profesor, Roy Jastram, dia menunjukkan bahwa selama 500 tahun itu daya beli emas itu tetap. Nah, tapi kalah sama kisah-kisah dari Rasulullah SAW tadi itu, bahwa selama 1500 tahun sejak zaman Nabi tidak berubah. Dan bahkan kita bisa buktikan sejak zaman Ashabul Kahfi, yang berarti itu kira-kira kan 300 atau 3000 tahun sebelum Masehi. Nggak ada yang tahu pasti kapan zaman Ashabul Kahfi. Tapi kalau kita baca itu 6 orang itu atau 5 orang itu kan kemudian salah satunya disuruh, kamu pergi ke kota, bawa tuh 1 perak kamu dan belikan makanan yang terbaik di kota. Artinya dia mau beli makanan untuk 6 orang. Nah, hari ini 1 dirham ini dirham sedang murah-murahnya nih 70.000. Harusnya dirham ini sekitar 200.000. Cukup gak untuk makan 6 orang? Cukup. Ya. Nah, jadi ini bukti bahwa nilai itu adalah bagian dari sunatullah, bagian dari fitrah yang telah Allah SWT tetapkan dan tidak akan pernah berubah. Ya, sehingga Imam Malik mengatakan, janganlah kalian ada yang berjual beli dan meminta tambahan, bahkan selembar rumput kering. Karena itu adalah riba. Jadi kita memahaminya, selembar rumput kering tambahan ini tidak ada di alam ini. Karena Allah SWT menciptakannya segitu, betul nggak? Kayak tadi itu, cetak 10 triliun, lalu yang 2 triliun dari mana? Nggak ada. Gitu. Nah, jadi itulah yang merusak tatanan fitrah kehidupan di alam ini. Nah, kalau kita kembali kepada emas dan perak, maka dia akan kembali pada fitrahnya. Ini sekedar contoh bukti bahwa nilai tukar emas dan perak tidak berubah. Ya, zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat yang diskusi soal harga rumah. Kira-kira pada waktu itu 250 dinar. Nah, 250 dinar itu artinya sekarang 750 juta. Bisa beli rumah enggak? Bisa, ya kan? Nah, jadi inilah contoh-contoh koin yang sekarang sudah beredar kembali. Setengah dinar, 1 dinar, dan 2 dinar. Nah, setengah dinar ini penting karena dia adalah 1 nisab untuk membayar zakat, kewajiban bayar zakatnya. Ya. Lalu yang kedua adalah ada dirham, 1 dirham, 2 dirham, 5 dirham. Nah, ada satuan terkecilnya disebut sebagai danik, 1/6 dirham, tapi ini hanya sebagai satuan hitung, tidak untuk dicetak. Begitu juga setengah dirham, karena terlalu kecil. Lalu
kalau ada transaksi yang recehan di bawah dirham, maka seharusnya kita menggunakan fulus, yaitu koin dari tembaga. Nah, ini orang dulu menyebutnya kepeng, benggol, ketip, ya kan? Nah, ini adalah koin-koin dari tembaga. Nah, saat ini belum ada yang mencetak kembali fulus ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah mengembalikan dinar dan dirham beredar di tengah masyarakat. Dan yang pertama adalah untuk membayar zakat. Karena zakat itu hanya sah dibayar dengan ain, dengan harta. Jadi kalau kurma ya zakatnya kurma. Kambing zakatnya kambing. Unta zakatnya unta. Nah, kalau uang zakatnya uang, emas dan perak. Gitu, bahwa 100 tahun ini kita dibiarkan menggunakan kertas karena memang tadi seperti saya sampaikan, hilangnya Islam dimulai dengan hilangnya dinar dan dirham. Itu kira-kira 100 tahun yang lalu. Jadi itu adalah darurat. Tapi kedaruratan itu telah berakhir karena dinar dirham telah berakhir. Dan istimewanya, nah ini istimewanya, pemerintah Indonesia mengharuskan itu, yaitu melalui Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Ya, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, ya, meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya. Dan penjelasannya adalah syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syarat Islam. Jadi kalau bicara zakat, emas dan perak dan syarat Islam, maka tidak ada lain, tidak bukan, berarti dinar emas dan dirham perak. Ya kan? Jadi ini bagian dari mandat undang-undang, yaitu undang-undang tentang zakat. Karena itu jalankanlah sesuai dengan yang ditetapkan gitu. Nah, yang kedua adalah untuk yang sunah-sunah. Mas kawin, mahar. Mahar ini namanya mas kawin. Bukan mukena kawin. Ya kan? Jadi ikutilah sunnah Rasulullah SAW bahwa mahar itu adalah emas, yaitu dinar emas atau dirham perak. Maharnya Rasulullah SAW adalah 500 dirham. Nah, tapi Imam Malik mengatakan, ini dulu pernah bertengkar nih, ibu-ibu sama Khalifah Umar. Karena Khalifah Umar kemudian mau membatasi. Wah, janganlah tanpa batas. Nah, Khalifah Umar membatasi, ibu-ibu protes. Karena Khalifah Umar nggak jadi membatasi nilai mahar. Tapi Imam Malik kemudian mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau ada seorang perempuan yang dinikahi dengan mahar kurang dari 1/4 dinar. Catat nih Mbak ya, catat ya. Minimal 1/4 dinar. Nah, di zaman Rasul 1/4 dinar itu memang cuma 3 dirham atau ya 3 dirham. Tapi hari ini 1/4 dinar kira-kira 11 dirham. Gitu. Lalu yang lain-lain adalah untuk jual beli. Nah, jual beli seperti yang saya sampaikan itu harus antara minkum, karena itu tidak boleh dipaksakan hanya dengan dinar dan dirham. Boleh dengan jagung, boleh dengan kedelai, boleh dengan kurma. Yang tidak boleh itu ini. Maksud, ya kan? Gimana mau jual beli dengan surat hutang berbunga dan tidak ada nilainya? Ya kan? Gitu. Nah, jadi jual beli. Nah, kabar gembiranya adalah di Al-Azhar ini beberapa tahun yang lalu hampir setiap bulan dibuat pasar di bawah itu, di mana umat Islam berjual beli dengan dinar dan dirham. Dan di Al-Azhar ini di bawah tuh, di kantor yayasan itu ada wakala, yaitu tempat masyarakat mendapatkan koin dinar dan dirham. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kembali Al-Azhar menjadi pelopor. Ya, dan kalau Rasul SAW menegakkan daulah Islam di Madinah dengan dinar dan dirham, maka Al-Azhar akan menjadi bagian dari tempat yang menegakkan daulah Islam di bumi ini, di Nusantara ini, ya kan? Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, mungkin lebih banyak. Mungkin langsung kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan, tapi banyak yang sama. Jadi yang pertama adalah di mana mendapatkan dinar dan dirham. Nah, ini paling standar, ya kan? Mendapatkan dinar dan dirham itu di wakala. Tadi yang saya sebutkan dulu, contohnya di Al-Azhar ini ada wakala. Itu bisa dilihat di pasar muamalah.net. Dibuka, diklik wakala, nah nanti muncul. Memang belum di setiap kota ada. Nah, lalu mana yang harus dipilih? Nah, ini ada kaitannya dengan, kan ada beberapa negara Timur Tengah yang memiliki mata uang dinar dirham. Yaitu namanya doang dinar dan dirham, tapi terbuat dari kertas. Jadi sama seperti rupiah ini. Rupiah itu apa sih?
Ini rupiah yang asli nih, saya punya nih. Mana? Rupiah itu adalah 11 gram emas, koin 11 gram emas, perak, ya. Malah kalau menurut Undang-Undang tahun 46, 1 gram emas sama dengan 2 rupiah. Jadi rupiah itu sama dengan setengah gram emas. Jadi rupiah itu kalau nggak perak adalah emas. Dolar adalah emas, ya. Real itu adalah koin perak. Jadi semua mata uang itu adalah emas dan perak, dan maknanya adalah satuan berat. Dan itu seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa nilai itu, saman itu adalah beratnya, gitu. Nah, jadi yang disebut sebagai dinar Irak, dirham Uni Arab dan sebagainya itu ya ilmu sihir, bagian dari pengelabuan tadi itu ya. Mereka mempertahankan nama-namanya, tapi mengubah, karena dulunya semua uang itu adalah emas dan perak. Lalu mereka memberikan kwitansi. Nah, jadi awal mulanya itu orang-orang adalah disuruh menitipkan emas-emas itu. Mereka bilang tidak aman, berat. Lalu pandai emas itu mengeluarkan kwitansi. Nah, ini tadi makanya disebut promissory note. Nah, lalu jeniusnya itu kemudian promissory note itu dihutangkan dengan bunga tadi itu, ya, sehingga dicetak lebih banyak. Lalu lama-lama emas peraknya dihapus, ditiadakan. Nah, jadi sekali lagi bahwa dinar dan dirham itu adalah koin emas 4/4 gram, 22 karat, dan diterbitkan oleh ulil amri. Jadi pihak yang berwenang menerbitkan emas dan perak sebagai uang adalah para sultan dan para amirul muslimin, ya. Jadi kalau ada toko emas Bagong atau toko emas Gareng terus menerbitkan koin, itu bukan dinar, itu perhiasan, ya. Jadi dapatkanlah koin dinar dan dirham hanya yang diterbitkan oleh para ulil amri, gitu, para sultan. Yang kedua ini, kalau saya menyimpan emas, apakah sama dengan dinar? Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa emas dan perak itu sama dengan batu. Sama dengan batu, tidak ada gunanya. Dia hanya berguna ketika ditukarkan dengan kambing, dibelikan baju, dibelikan beras, ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ini menyimpan emas batangan, itu nggak ada bedanya dengan menyimpan batu bata. Betul nggak? Ada gunanya nggak di lemari itu? Nggak ada. Itu adalah bagian dari ilmu sihir, ya kan? Ribuan ton disimpan oleh Rothschild, oleh Rockefeller, kita dikasih kertas. Nah, kita ditulari kelakuannya supaya emas itu ditimbun. Tapi Allah SWT mengharamkan menimbun-nimbun emas, ya. Beritahukan pada orang-orang yang tidak membelanjakan emas dan peraknya, tidak menghindarkan emas dan peraknya, itu berita yang pedih, yaitu kelak di akhirat ketika semua dibakar, kata Allah SWT, emas-emas itu dijadikan setrika dan digosokkan jibahum wa junubuhum wa duhuruhum, di badan mereka, di lambung mereka, punggung mereka, dan seterusnya, ya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Itu adalah akibat dari yang kamu simpan-simpan sendiri. Ya, jadi emas dan perak itu harus beredar, dan karena itu dia harus berupa uang dan dipertukarkan. Nah, memang ada toleransi, boleh disimpan-simpan dengan batas 20 dinar. Kalau lebih dari 20 dinar maka dia harus wajib zakat. Artinya harus ada yang beredar, walaupun hanya 2,5%, ya kan? Tapi mana ada zaman dulu orang nyimpan-nyimpan emas batangan. Emas batangannya aja enggak ada. Jadi emas batangan itu lahir bersamaan dengan lahirnya uang kertas. Bisa dipahami ya? Karena dulunya uang itu adalah emas dan perak. Lalu mereka ambil, dilebur jadi batangan, kertasnya dikasih ke kita. Gitu. Nah, ini kan. Jadi apakah boleh menumpuk dinar dirham untuk menjaga nilai dari si uang kertas? Nah, kalau menumpuk-numpuk ya buat apa? Dinar dirham itu harus beredar. Lebih baik nukar uang dengan logam mulia atau dinar. Nah, tadi saya jelaskan ya. Jadi zaman dulu ketika kehidupan itu normal, nggak ada emas batangan itu. Yang ada cuma biji emas, atau uang emas, atau perhiasan emas. Jadi emas itu pasti dibikin uang atau dibikin perhiasan. Tapi kan nggak ada orang bikin kalung 1 kilo kan, Mbak? Atau anting 2 on kiri, 2 on kanan gitu. Nggak ada, perhiasan itu cukupnya. Selebihnya adalah uang gitu. Karena Allah SWT menciptakan emas dan perak sebagai uang. Gitu. Ini sama, apa bedanya menyimpan batangan? Menyimpan batangan itu menyimpan setrika nanti di akhirat. Sekarang kita sudah terlanjur dengan sistem, ya. Lalu bagaimana sikap kita?
Ya kita bisa bersikap kan, selama ini kita tidak bersikap, itu masalahnya, betul nggak? Selama ini kita tidak bersikap, nah hari ini kita bersikap, berlepas diri dari sistem yang batil ini. Karena kalau nggak berlepas diri, toh ini mau runtuh juga. Kalau ini runtuh, janganlah kita ikut runtuh. Seperti umatnya Nabi Nuh udah diberitahu, ini nanti air bah datang, ayolah ikut bikin kapal. Malah diketawain, dilemparin dan seterusnya, diledek-ledek, ya kan? Nah nggak apa-apa, biar saja. Gitu. Karena kita sekarang ibaratnya dalam kapal Titanic. Ini nampak kapal mewah tapi sedang tenggelam. Gitu. Jadi mulailah berhijrah, gunakan dinar dan dirham dalam transaksi. Gitu. Nah ini sama, kalau tidak dijadikan alat jual beli, dibuat investasi. Nah sekarang ini ada pasarmuamalah.net. Jadi bapak-bapak yang pedagang, mbak-mbak yang berdagang, bergabunglah dengan pasarmuamalah.net. Daftarkan diri dan nyatakan bahwa saya mulai hari ini hanya menerima duit yang asli. Ya kan? Tidak menerima dibayar dengan duit-duitan. Ya kan? Apa bedanya dengan daun singkong? Bayar aja pakai daun singkong, apa daun pisang. Betul enggak? Semua bank sentral memberikan bunga konvensional maupun syariah. Jadi itu adalah riba. Nah, bagaimana uang yang masuk APBN dan digunakan untuk menggaji pegawainya? Apakah gaji kita itu riba? Riba bukan? Yang pasti sumbernya adalah riba, hutang berbunga dan pajak. Itu dua-dua sumber yang haram. Soal apakah menjadi pegawai negeri haram atau tidak, wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi bahwa sumber uangnya itu jelas hanya dari dua sumber yang haram, yaitu riba dan pajak. Saya ingin bertanya, iyalah saya yang jawab. Jika kita mempunyai dinar dan dirham yang kita beli tahun ini, kemudian 2 tahun kemudian kita jual dan harganya naik 2 atau 3 kali lipat. Nah, saya kasih tahu ya, naiknya ini bukan 2 kali 3 kali lipat. Tahun 2000 1 dinar itu hanya 390.000 rupiah. Hari ini hampir 3 juta. Hampir berapa tuh? 8 kali naiknya kan? Nah, tapi pertanyaan, apakah ini halal atau haram? Ini bukan soal halal atau haram. Kita harus berubah mindset. Jangan pernah mengukur dinar dan dirham itu dengan uang kertas. Itu berarti kita masih cara berpikir riba. Jadi yang harus kita tanya adalah 1 dinar ini bisa dapat berapa ekor kambing? 1 dinar ini dapat berapa karung beras? 1 dirham ini dapat berapa kerudung? Begitu cara kita bertanya, ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan umat manusia itu diberi anugerah oleh Allah SWT, beraneka macam logam, besi, tembaga, perak, emas, perunggu, kuningan, ya kan? Tapi Allah beri pengetahuan dan manusia hanya memilih emas dan perak sebagai penentu harga dari semua benda yang lain. Nah, jadi emas dan perak ini adalah penentu harga yang Imam Ghazali sebut sebagai hakim yang adil. Nah, kalau kita membalik sebagaimana diajarkan oleh para bankir ini, bahwa emas dan perak ini diukur dengan kertas, ya kacau balau. Tadi 390.000, sekarang kok jadi 3 juta. Bukan emasnya yang berubah, dinarnya tetap 4/4 gram. Ininya yang berubah, betul nggak? Ini fitrahnya ini. Walaupun dia ngepet 20 kali muter, justru membuat nilainya habis gitu. Ya. Nah, boleh tolong jelaskan dengan rinci bagaimana konsep bank sentral. Saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Bank sentral itu adalah tadi monopoli, kemudian memberikan hutang dan kemudian mengendalikan seluruh hidup ini. Jadi Allah SWT mengatakan riba itu haram dan barang siapa tidak berhenti makan riba, maka aku perangi. Bank sentral mengatakan riba itu bukan cuma halal, riba itu harus. Kalau tidak ada riba, mati kau. Ya kan? Tidak ada uang, tidak ada hutang, tidak bangun, tidak ini, tidak itu. Gitu. Nah, jadi tinggal mau ikut siapa? Sekarang lagi musimnya emas batangan. Bagaimana jika yang dibeli emas batangan bukan dinar dirham? Sudah dijelaskan tadi. Mendingan emas paijo. Nah, ini menarik nih. Jika perbankan itu riba, bahkan bank syariah pun riba. Dan kita semua sudah terjebak dalam lingkaran riba. Lalu bagaimana solusinya? Ya, nggak ada solusi lain. Kata Rasulullah, berhentilah makan riba. Barang siapa tidak berhenti, maka kula kafarin athim. Allah tidak menyukai orang-orang yang terus ingkar. Dalam hal ini yang terus-menerus makan riba. Dan mereka akan ada di dalam neraka selama-lamanya. Jadi dosa karena riba itu serupa dengan dosa karena syirik.
Allah tidak akan ampuni, ya, kecuali kita berhenti dan bertobat. Gitu. Nah, lalu masih sulit bertransaksi dengan dinar dan dirham dan fulus. Ya kalau gampang namanya daulah udah tegak. Islam sudah kembali. Tentu sulit karena kita baru membuka pintunya. Tapi itulah tugas kita, membuat yang sulit ini menjadi mudah, yang tidak lazim ini menjadi lazim. Ya kan? Dulu mereka bisa membuat kertas yang cuma kertas saja tidak lazim jadi lazim kok. Kebohongan yang terus-menerus ditegakkan bisa menjadi sebagai kebenaran. Nah, kita ini mengembalikan kebenaran, gitu ya. Nah, asal jangan seperti bank syariah. Bank syariah itu pura-pura seolah-olah membawa kebenaran, tapi yang dibawa adalah kebatilan, kepada kebatilan yang lebih jauh lagi, gitu ya. Bagaimana kalau kita menabung uang di bank untuk keperluan, misal nikah, pendidikan anak? Nggak bisa. Uang kertas itu makin ditabung, makin merosot nilainya, percuma, gitu. Kalau ditabung di rumah dimakan rayap, kena jamur, ya kan? Taruh di lemari besi ya. Ini ada cerita nih, taruh di lemari besi. Gedungnya kebakaran, dia pikir aman, santai di lemari besi. Begitu dibuka jadi abu, kayak dikremasi. Uangnya dikremasi, ya kan? Berangkasnya nggak berubah, tapi uangnya sudah jadi abu, jadi debu. Itulah uang kertas. Ya, jadi solusinya kita kembali menggunakan dinar dan dirham. Nah, apa kita tahu sistem riba pada GoPay atau OVO? Dan apakah yang menggunakan itu berdosa walaupun membayar dengan cash? Dan apakah drivernya juga berdosa? Ini maksudnya kalau untuk taksi ya. GoPay dan OVO itu datangnya dari mana? Kalau ini kita tahu, ini datangnya dulu dari emas dan perak, ya kan? Kata pemerintah dulu ini sama dengan 1 gram emas sama dengan 2 rupiah. Bahwa ini kemudian dikhianati, tidak ada emasnya, oke lah. Tapi ini kita tahu berupa kertas. Sekarang diubah di sini, tetap namanya rupiah. Jadi pulsa digital, pulsa elektrik. Tapi kita bisa lacak dari mana datangnya. Nah, OVO itu datangnya dari mana? Ada yang punya GoPay? Dari mana dapatnya? Beli top up, beli kan? Belinya pakai apa? Uang. Pakai pulsa elektrik kan? Tapi kita masih bisa lacak dari mana datangnya. Nah, OVO itu datangnya dari mana? Ujung-ujung ada OVO yang dijual. Oh, bank sentral. Orang OVO kalau di bank sentral. Dari mana? OVO, GoPay, Flash. Hah? Bisa tunjukkan pada saya kasih 1 dirham. Yang bisa tunjukkan dari mana datangnya OVO. Ya, sihir di atas sihir. Nah, ini saja, ini mereka bilang sebagai fiat, uang fiat money. Fiat itu adalah istilah dalam Injil yang artinya sama dengan kun. Kun fayakun. Allah berkehendak, maka jadilah, ya kan? Nah, ini juga begitu. Para bankir berkehendak, fiat, maka jadilah. Tadi itu 100.000 yang tidak ada apa-apanya, begitu dikasih dolar, 100.000 dolar, gitu. Dapat bakso sak blok M ini. Nah, jadi lihat, penciptaan uang kertas itu adalah melampaui kekuasaan Allah SWT. Ya, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu adalah hak Allah SWT. Sekarang mereka bilang, saya bisa lebih dari Tuhan. Ya kan? Tuhan hanya bisa bikin emas dan perak. Saya bisa bikin apa saja yang semua ini bisa dimiliki, yaitu uang fiat. Ya kan? Nah, kembali ke tadi, electronic money itu adalah sesuatu yang muncul dari sihir berikutnya. Nah, yang perlu diketahui adalah apa sih tujuannya electronic money itu? Hah? Menggantikan uang kertas. Enak dong. Apalagi menguasai dunia. Maksudnya gimana tuh? Jadi lihat nih. Dulu kakek-kakek kita ini belum jauh, mungkin masih ada yang hidup. Kakek-kakek kita itu nggak punya ginian nih. Punya nggak ini? Nggak punya. Barangnya aja nggak ada. Ya kan? Nah, tapi lihat mereka punya 10 hektar sawah, 5 hektar kebun kelapa, 10 ekor kerbau pasang, ayam, balong ikan. Kaya apa miskin? Kaya, tapi para bankir mengatakan ini orang-orang miskin. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang punya cash,
gajinya 20 juta, 30 juta per bulan. Orang-orang yang hidup di Jakarta, kerja di Blok M ini, tapi rumah ngutang, mobil ngutang, kulkas ngutang, ya kan? Kuliah ngutang, mau kawin ngutang. Modalnya utang gitu. Karena mereka ingin mentransformasikan semua orang harus menjadi penghutang. Tidak boleh ada orang memiliki harta. Ya, jadi lihat, perubahan dari emas dan perak dan harta-harta yang lain, itu kenapa tanah dipajaki. Supaya jangan ada orang punya tanah. Makin gede tanahnya, keliengan orang, ya kan? Nah, jadi ditransformasikan menjadi kertas. Nah, begitu berupa kertas, kemudian ada perbankan. Ini kita simpan di mana? Di bank kan? Nah, bisa kita kontrol seperti kita kontrol 10 kerbau kita atau 10 hektar sawah kita. Bisa kita keluarkan uang ini 100% yang kita miliki. Kita bisa keluarkan 100 juta dari ATM. Gak bisa. Jadi mereka sudah mulai mengontrol. Maka transaksi tunai dibatasi, ya kan? Dan seterusnya. Nah, sekarang mereka bergerak lebih jauh. Begitu sudah berupa elektrik, semakin kecil kendali kita terhadap harta kita. Betul nggak? Tadi di ATM, kita nggak bisa transfer semau kita. Ngambil uang juga dibatasi. Nah, sekarang lebih jauh lagi. Begitu Anda punya OVO atau GoPay atau yang jenisnya itu, bisa Anda ambil lagi uang itu? Tidak bisa. Jadi tujuannya adalah supaya seluruh harta itu di bawah kendali mereka. Anda hanya bisa mentransfernya, membayarkan, ya kan? Maka semua parkir bayar pakai itu, bis bayar pakai itu, supaya semua uang kita, ya nggak semua sekarang, sebagian itu diubah gitu. Sudah bayarnya di muka, ya kan? Kita nggak bisa lagi mengambil harta kita sendiri. Nah, di Australia, di beberapa negara Eropa mereka sudah siapkan chips. Taruh chips itu, dan mereka bangga, nggak perlu bawa apa-apa kan? Naik MRT tinggal tempel tangan, ya kan? Mau bayar bakso tinggal tempel tangan. Nah, tapi begitu listrik mati, pusing dia gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Electric money itu adalah untuk cashless, supaya kita tidak lagi benar-benar punya cash gitu. Berikutnya apa lagi nih? Sama ini menabung uang di bank untuk pendidikan dan sebagainya, yaitu jangan pernah menabung uang kertas, tabunglah harta. Tapi sebetulnya obsesi menabung itu adalah karena riba. Dulu gak ada orang nabung itu, jarang gitu, karena dia punya harta, punya tanah, punya kerbau, punya kambing, ya kan. Sekarang yang dimaksud tabungan itu apa? Yang dimaksud tabungan itu kan selalu ini, Anda punya. Sedangkan kalau Anda menabung ini, harta merosot terus, gitu. Jadi Anda menabung berarti Anda dicuri, gitu. Jangan pernah menabung, tapi milikilah aset, ya. Dan aset itu sebaiknya yang produktif, kios, ruko, mobil juga diproduktifkan dan seterusnya, ya. Nah, itu berarti lebih berkah. Nah, yang terakhir, di mana bisa membeli dinar dirham? Tadi sudah disebut di wakalah. Bagaimana kendala menyimpan fisik dinar dan dirham? Ah, ini sama. Dinar dirham itu nggak usah disimpan-simpan, diedarkan gitu. Saya kira demikian. Ini semua sudah saya bacakan. Nah ini ada satu lagi yang belum. Jika membeli dinar dirham secara online bolehkah? Karena ada penundaan di situ. Nah, jadi begini. Ini kita harus memahami kaidah dan dalil itu sesuai dengan ekosistemnya, ya. Nah, jadi Nabi kan mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu itu harus tunai dan harus sama. Nah, jadi yang harus tunai dan sama itu adalah harta ditukar dengan harta, dan yang harta itu berlaku sebagai uang. Nah, jadi kalau kita mencari dalil tentang uang atau tentang harta, maka tidak akan pernah kita menemukan dalil tentang kertas. Betul nggak? Wah, mau diaduk perpustakaan dari Damaskus sampai Alexandria sana nggak akan pernah ketemu, gitu. Pasti ketemunya adalah emas dan perak, gandum, juawu, terigu dan sebagainya. Nah, lalu sekarang kita hidup dengan uang kertas. Jadi bagaimana dong kita menghukumi uang kertas? Ya kan? Lalu ada sedikit ulama, sedikit banget malah,
Ya, yang mengatakan bahwa ya uang kertas ini kan tidak ada dalilnya, maka satu-satunya cara menghukuminya adalah dengan kias. Dan kiasnya itu tidak lain ya emas. Ya, nah coba sekarang kita lihat. Emas kok dikiaskan dengan kertas? Bisa diterima akal sehat nggak? Nggak bisa. Uang ini kertas, nggak ada nilainya. Jadi yang disebut sebagai alat tukar itu kan tamannya tadi itu nilainya. Dan Nabi mengatakan bahwa nilai itu hanya dengan dua cara, ditimbang atau ditakar. Ditimbang dengan timbangannya orang Mekah, ditakar dengan takarannya orang Madinah. Yang dimaksud timbangan orang Mekah adalah miskol, yaitu dinar emas. Sedangkan takarannya orang Madinah adalah sok dan mud. Seperti kalau kita membayar zakat fitrah, itu adalah satu sok beras. Satu sok itu 4 mud. Kalau diukur dengan literan sekarang 2,035 liter. Jadi di bawah tidak sampai 2,1 liter. Ya, sekarang banyak yang menggunakan sampai 3 liter, 3,5 liter. Itu bukan sok Madinah. Itu adalah sok Baghdad atau sok Damaskus. Ya, jadi yang harus kita gunakan adalah sok Madinah, yaitu 2 liter sekian. Ya. Nah, jadi satu-satunya fatwa yang menghalalkan uang kertas dasarnya adalah itu, bahwa kertas ini sekarang dipakai seperti emas, buat jual beli, buat utang piutang, buat dan sebagainya. Tapi mereka mengabaikan bahwa ini tidak ada tamannya dan ini adalah hutang berbunga. Bahwa ini adalah 2 riba sekaligus, ya. Oke. Nah, jadi kalau posisi itu diterima bahwa uang kertas itu adalah riba dan karena itu tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak, maka simpel. Transaksi apapun dengan uang kertas ini pada dasarnya adalah haram. Haram nggak? Oh ngepet gini kok, ya kan? Nah, jadi bukan soal online atau offline-nya, mau online atau offline itu adalah haram karena kita tidak membayar dengan tunai, tidak antarodin minkum dan tidak mislin bimislin, ya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Apakah boleh membayar emas dengan online? Jangankan online, offline aja sebenarnya nggak boleh, ya kan? Nah, tapi ini kan barang batil dan ini adalah barang yang hak. Nah, hari ini keumuman kita mendapatkan dinar dan dirham, emas dan perak adalah melalui uang kertas. Jadi ini haram, tapi wajib hukumnya mengubah yang batil menjadi yang hak. Seperti kalau kita dalam keadaan darurat tidak ada makanan lain kecuali babi, babi itu wajib dimakan, betul nggak? Tapi tidak membuatnya jadi halal, tetap haram. Namanya ru'syah. Gitu. Jadi untuk meringkaskan pertanyaan tadi, bolehkah kita sekarang ini membeli dinar dan dirham secara online? Boleh, wajib dalam kaidah darurat. Ya. Tapi tidak membuatnya menjadi halal. Artinya, begitu sudah menjadi dinar dan dirham tidak pernah kembali menjadi uang kertas. Dia harus digunakan dalam transaksi. Karena tujuan kita adalah itu, mengubah sistem yang batil ini menjadi dinar dan dirham yang halal. Itu. Saya kira demikian semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Kalau ada lagi dari ikhwannya yang tertinggal, silakan. Kita sampai jam berapa panitia? Biasanya? Jam 1:30. Oh jangan. Sahur dong 1:30 mah. 15 menit lagi Ustaz. Oke, baik. Silakan kalau masih ada. Silakan, Mas. Oh, ini yang punya mic penguasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yeyen Saputra Ustaz. Saya mau tanya, selain perbankan kan ada produk-produk orang-orang mereka lah, kita sebut saham gitu. Nah itu gimana Ustaz? Satu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya jual beli saham di pasar saham itu? Iya, maksudnya hukumnya dan ya. Saham itu apa sih? Hah? Ini uang kertas saja keliru semua. Saham apa saham? Surat berharga. Harganya dari mana? Ya kan? Jadi saham itu didahului dengan satu konsepsi yang namanya perusahaan terbatas. Di mana perusahaan terbatas itu adalah bentuk manipulasi dari pemilikan. Di mana dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki modal terbanyak, dia memiliki semuanya. Betul nggak? Dan karena itu dia menguasai seluruh perusahaan itu. Nah, konsep itu adalah anti syariat, bertentangan dengan syariat Islam. Sebab dalam syariat Islam, pemilikan itu sesuai dengan proporsi harta yang dimilikinya. Nah, itu kalau kita mau sebut sebagai saham itu.
Jadi kalau misalnya ada 3 orang membentuk syirkah warung bakso misalnya, maka 3 orang ini bergabung dan 3-tiganya membawa modal. Kalau modalnya sama berarti sejuta, maka sahamnya masing-masing sepertiga. Gitu. Nah, yang disebut saham itu bahwa ini sepertiga perusahaan ini milik saya. Jadi saya berhak untuk mengambil keputusan apapun atas perusahaan milik saya. Ya, jadi kalau hari ini saya mengatakan hari ini kita bubar, udah nggak bisa, bubar. Gitu. Bahkan kalau porsinya adalah misalnya 80 atau 70, 20, 10. Maka yang 70% tidak bisa menolak kalau yang 10% mengatakan hari ini saya mau bubarkan perusahaan ini. Serikat itu bubar. Ya. Nah, PT mengatakan bahwa semakin banyak uang kamu menguasai semuanya. Nah, lihat. Kemudian dari situlah ditransformasikan bahwa saham itu bisa diperjualbelikan. Karena orang yang punya 51% dari perusahaan A, dia akan bisa menguasai seluruh perusahaan B dengan membeli 50% saham perusahaan B. Padahal di perusahaan A dia sahamnya cuma 50%. Maknanya dia di perusahaan B cuma punya 25%. Betul nggak? Nanti perusahaan B membeli perusahaan C 50%. Maka dia menguasai perusahaan C. Padahal porsi dia hanya 50 kali 50 kali 50, 12,5%. Begitu seterusnya. Nah, jadi konsep awal dari pasar saham itu supaya ada orang-orang yang bisa memiliki, menguasai seluruh perusahaan. Nah, tapi kemudian lebih jauh lagi dimanipulasi bahwa yang diperjualbelikan itu akhirnya tidak ada hubungan dengan apa yang sering disebut sebagai underlying asset. Jadi kayak motor itu yang punya nilai motornya atau BPKB-nya? Hah? Motornya, DDKB-nya tadi taruh di berangkas dia bisa jadi abu, ya kan? Gitu. Tapi sekarang coba, kalau kita pinjam uang di bank, mau dia dikasih agunan motor? Nggak mau. Dikasih agunan tanah mau? Nggak mau. Yang dia minta apanya? Secarik kertas. Itu bagian dari ilmu sihir. Gitu ya. Nah, sama kalau kita jual beli saham di mana sih? Dekat-dekat situ kan? Yang kita perjualbelikan apa di situ? Cuma ketap-ketip tuh kayak itu tuh. Nah, itu tuh. Ya kan? Pengumuman sholat itu. Sama, cuma itu nggak dikasih rupiah aja. Kalau dikasih rupiah tidak ada harganya tuh. Itu cuma 1909. Coba depannya kasih rupiah. 1 slot. Nah, lalu belinya juga pakai pulsa elektrik kan? Beli. Gitu, ya. Jadi itu di pasar saham itu nggak ada pasarnya, nggak ada sahamnya. Betul nggak? Nggak ada pasarnya, nggak ada sahamnya. Itu yang ada meja judi itu, kasino. Kasino itu, hari ini 8.000, besok bisa jadi 200 perak. Lusa bisa kembali jadi 7.000. Gitu. Karena harganya mau-maunya dia dimainkan, digoreng istilahnya. Gitu. Profesi yang berkaitan dengan itu, dengan riba itu, dengan judi itu, ya haram. Cari kerjaan lain aja. Jadi guru lebih baik. Guru pahlawan tanda jasa loh, tanpa tanda jasa kan? Silakan Mas tadi yang di belakang. Udah ngambek deh, nggak mau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tadi kan 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham ketika zaman Rasulullah. Ya. Terus kenapa sekarang jadi berubah menjadi 11 dirham? Dan yang kedua, emas antam itu, dinar yang diterbitkan antam itu posisinya sama atau tidak dengan yang wakalah punya? Karena kan antam sampai saat ini sebagai emas negara kita yang nyetak gitu, Pak. Ya, pertama soal, jadi gini. Nabi menetapkan satuan dinar dan dirham itu dalam beratnya. Itu yang tidak boleh dirubah. Jadi Nabi mengatakan setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Dan 1 dinar adalah 1 miskol. Nah, sehingga kita ketemu hari ini 1 dinar adalah 4/4 gram emas dan dirhamnya mengikuti 7 kali 4/4 sama dengan 10 kali 2,975. Nah, hari ini ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dinar itu 4,44 gram. Nah, itu bukan dinar Islam. Memang pada waktu itu ada koin emas seberat 4,44, tapi itu solidusnya Heraklius. Nah, itu yang kemudian diubah oleh Nabi SAW dalam ketetapan dan diwujudkan oleh Malik bin Marwan. Itu 75 tahun sesudah hijrah. Nah, di situ diubah, diduruskan sesuai dengan ketentuan Nabi bahwa dinar itu adalah 4,25 gram. Jadi itu kata Ibnu Khaldun itu ijma ulama. Lalu ada juga yang mengatakan 1 dirham itu 3,11 gram.
Nah, ini karena dia hanya ingin supaya cocok dengan 1 troy ounce zaman sekarang, bahwa satu keping peraknya itu 1/10 troy ounce. Begitu juga 4,4-nya itu sama dengan 7/7 troy ounce. Nah, tapi kalau 3,11 dikalikan 10 tidak sama dengan 7 kali 4,44. Jadi itu ngawur, ya. Walaupun ada argumen banyak yang seolah-olah benar, tapi benernya itu benar keblinger gitu. Kalau orang awam bacanya kayaknya wah benar ini gitu, tapi itu sebetulnya nggak betul gitu. Nah, lalu berkaitan dengan penerbitannya. Jadi begini, ada 3 jenis dinar dan dirham. Ya, yang pertama Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai koin-koin syar'i, dinar dirham syar'i, yaitu yang mengikuti ketentuan dari Rasul SAW, baik pada beratnya, kadarnya maupun pada penerbitannya, yaitu hanya diterbitkan oleh para ulil amri. Ya, ingat tadi kan saya sudah sampaikan di awal, tegaknya daulah Islam dimulai dengan dinar dan dirham. Runtuhnya daulah Islam dimulai dengan hilangnya dinar dan dirham. Dan ada atau tidaknya dinar dan dirham itu didahului atau diakhiri dengan tegaknya atau runtuhnya amr, ulil amri. Jadi kenapa hari ini tidak ada Islam di muka bumi ini? Karena tidak ada amr. Ya, dan karena itu kita harus kembalikan amr. Tujuan kita adalah menegakkan amr, bukan kita cinta emas dan perak. Emas dan perak ini kayak tutup botol. Tadi Imam Ghazali bilangnya kayak batu. Benar kayak batu. Coba disimpan-simpan. Ini saya punya 1 dinar nih bertahun-tahun, 15 tahun nih di dompet saya. Karena buat contoh nih. Ada gunanya? Nggak ada, kecuali buat pamer-pamer begini. Nyoh. Ya, jadi harus diedarkan. Nah, jadi lagi-lagi bahwa kita hanya mengembalikan amr itu kepada yang berwenang. Jadi ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Nah, koin-koin yang lain bisa masuk kategori kedua kalau standarnya terpenuhi, yaitu koin-koin makruh. Bahkan standarnya lebih tinggi, beratnya lebih tinggi, kadarnya lebih murni, dia tidak diterima, tidak disukai. Gitu. Nah, yang ketiga adalah maksyusyah. Maksyusyah itu namanya aja syusyah kan. Maksyusyah itu artinya dia tidak memenuhi standar. Nah, contohnya dinar yang beredar di Aceh dulu atau di Goa. Itu adalah 0,5 gram beratnya umumnya atau 0,6. Lalu kadarnya hanya 18%. Nah, karena itu dia sebagai alat untuk jual beli boleh, halal, sah. Tapi dia tidak boleh dipakai sebagai standar syar'i untuk membayar zakat, untuk mengukur nisab zakat, untuk membayar diat, untuk menakar hudud dan sebagainya. Ya, jadi poinnya adalah bahwa kita mengembalikan syariat Islam. Dan itu didahului dengan kembalinya amr. Nah, coba tadi kembali ke awal tadi ya. Kan pertanyaannya tadi dari mana datangnya bank sentral? Dan dari mana datangnya satu institusi yang memberikan monopoli kepada bank sentral? Yang kemudian hubungannya absurd tadi itu. Yang memberi hak monopoli malah suruh ngutang dibebani bunga. Lalu bayarnya dari mana? Dari mana negara pemerintah ini membayar utang? Majaki rakyat, ya kan? 250 rakyat kalian itu pajaki. Bayi baru lahir, kasih tahu, lu pembayar pajak lu. Nah, nangis dia, makanya bayi lahir nangis. Karena Menteri Keuangan ngasih tahu bahwa lu bawa pajak 13 juta rupiah, nggak ada bayi lahir ketawa, ya kan? Gitu. Nah, kembali ke tadi, sistem ini secara keseluruhan kan didesain oleh bankir itu. Nah, jadi lihat, sebelum ada bankir, belum ada negara. Jadi Islam itu tidak mengenal negara. Negara adalah sistem riba itu sendiri. Gitu. Jadi makanya Nabi mengatakan, bersiaplah, mulkan Jabrian ini akan diangkat oleh Allah SWT. Dan pada saat ini diangkat, Allah akan tukar dengan minhajun nubuwah. Nah, ada 3 tanda-tanda runtuhnya peradaban itu. Yang pertama, kata Ibnu Khaldun, satu peradaban yang akan runtuh itu memajaki rakyatnya merajalela. Hari ini pajak merajalela atau meratulela. Ya, sekarang nasi bungkus saja mau dipajaki. Empe-empe, ya Allah, empe-empe mau dipajaki, gitu ya. Dan Ibnu Khaldun sudah buktikan itu dari riset ratusan tahun kehidupan peradaban. Salah satu pertandanya adalah itu.
Yang kedua, tadi yang seperti Rasul SAW sampaikan, semua mata uangnya merosot. Lihat, dalam 100 tahun sejak ada yang namanya bank sentral, seluruh mata uang yang disebut kuat, pound sterling, yen, Dutch mark, yang kemudian belakang jadi euro, ya kan? Lalu dolar Amerika tentu saja, itu tinggal 1-3% nilainya. Jadi sebelum ada bank sentral, harga emas itu cuma $20 per ons. Hari ini 1 ons harus dibayar dengan $1.400 lebih. Gitu. Waktu Indonesia merdeka, 1 gram emas itu tadi Rp2. Sekarang Rp700.000. Betul nggak? Jadi kita 75 tahun merdeka itu hanya miskin 350 kali. 350.000 kali. Kebayang nggak sih? 3 kali miskin aja, wah udah bukan main sumpeknya kan. Ini 350.000 kali. Kalau diukur dengan emas. Gitu. Nah, jadi itulah realitas yang kita hadapi. Semua yang kita punya menjadi tidak bernilai. Tadi apa sih pertanyaannya kok jadi ke situ? Lupa saya. Hah? Oh ya, kembalinya Amr. Nah, jadi lihat. Nah, sekarang ketika mbak, ibu-ibu, bapak-bapak ini semua masih perlu ini enggak? Masih. Kalau mentaati perintah Rasulullah SAW dan mentaati perintah Allah SWT, harus kita tinggalkan enggak? Nah, kalau kita tinggalkan ini, akan ada yang perlu nyetak enggak? Menerbitkan? Enggak ada. Terus yang ngidar-ngidarkan itu ada enggak? Enggak ada. Terus kita merdeka kan? Merdeka. Jadi tanpa negara, kita mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah, silakan. Udah ya? habis waktu. Sudah habis waktunya? Oh, Baik. satu lagi. Oh, satu lagi terakhir. Tapi dari sister side nih. Oke, silakan Mbak, ada lagi yang mau nanya soal mahar tuh tadi. Saya mau dimaharin berapa ya? Enggak ada kelihatannya. Yang tadi deh, yang sebelah sini tadi yang duluan. Nanti kita bisa ngobrol. Ya, silakan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustadz, lebih dahulu manakah antara mewujudkan daulah Islam dengan penggunaan dinar dirham? Apakah dengan menggalakkan penggunaan dinar dirham otomatis nantinya akan terwujud daulah Islam yang menjalankan negara yang bersyariat Islam, atau malah dibalik, mewujudkan negara berdaulah Islam dulu, lalu dibuat peraturan yang mewajibkan masyarakatnya menggunakan dinar dirham? Itu aja, terima kasih. Islam itu adalah fitrah, ya. Jadi kehidupan itu harus sesuai dengan fitrah. Maknanya adalah sesuai dengan rububiyah dan apa yang diatur oleh Allah SWT. Jadi nggak ada istilah dalam Islam itu kita mesti bikin aturan begini, sistem ini, sistem itu, nggak ada. Semuanya sudah ditetapkan. Itu sebabnya modelnya disebut sebagai nomokrasi. Ya, jadi kita hari ini hidup dalam masa sesudah demokrasi runtuh. Hari ini nggak ada demokrasi. Yang ada adalah yang disebut sebagai mobrokrasi. Mobrokrasi itu artinya yang berkuasa sesuatu yang di luar atau oklokrasi. Ya. Jadi presiden, perdana menteri itu boneka saja itu, boneka dari India. Ya. Boleh dipandang, tidak boleh dipegang. Ya kan? Cukongnya semua sama. Betul nggak? Tanpa milih 1 atau 2, A atau B, kampret atau cebong. Ya kan? Kok jebule padha wae. Gitu kan. Nah, karena sistem ini memang berlaku begitu. Gitu. Jadi ganti-ganti yang disebut kepala negara itu hanya ganti sopir. Mobilnya itu juga, PPD bobrok juga. Gitu. Jadi kita harus ganti mobil gitu. Nah, lalu kalau kita kembali kepada nomokrasi, berarti kan kembali pada fitrah. Di mana kita hidup di bawah syariat Islam, di bawah para ulil amri. Nah, jadi kembalinya dinar dan dirham itu harus didahului dengan kembalinya amr, karena tidak sah beredarnya dinar dirham tanpa amr. Nah, bahwa hari ini yang menerbitkan itu baru dari Kesultanan Bintan, Kesultanan Tanjung Pura, nah itu proses saja. Nanti akan ada 50 kesultanan mencetak dinar dirham di Nusantara. Ya, mudah-mudahan kita mengalaminya di dalam hidup kita. Ketika dulu orang-orang Eropa datang sini, kan mereka datang sini bukan datang di hutan belantara. Datang sini kan ada peradaban. Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Lampung, Sultan. Mereka kan tidak hidup kayak Tarsan, mereka hidup dengan hukum. Hukumnya apa?
Syariat Islam. Jadi orang-orang Eropa itu datang sini tunduk patuh sebagai pedagang dengan hukum Islam. Tapi kemudian mereka menggerogoti dengan monopoli macam-macam. Akhirnya mereka habisi hukum Islam itu diganti dengan hukum Eropa. Nah, tapi semua itu didahului oleh dua peristiwa besar. Coba lihat ya. Jadi tadi saya sebut ya, sebelum ada sistem negara fiskal ini, kehidupan itu sesuai dengan fitrah. Fitrah itu maknanya masyarakat tunduk patuh kepada Tuhan. Di Eropa itu orang-orang Katolik tunduk patuh pada Tuhan. Karena itu di bawah kekuasaan gereja. Jadi raja-raja itu ditunjuk dan disetujui oleh gereja. Terlepas dari akidahnya melenceng dan sebagainya. Nah, di timur, di kalangan Islam, masyarakat di bawah para sultan, di mana sultan tunduk patuh pada Quran dan Sunnah, yaitu syariat Islam. Jadi terjadi perubahan, Eropa dihancurkan melalui revolusi Prancis, diikuti di timur dihancurkan melalui Daulah Utsmani. Nah, jadi lihat apa yang terjadi adalah perubahan dari personal rule, dari kehidupan demokrasi di bawah hukum Tuhan, diubah menjadi demokrasi di bawah hukum buatan manusia. Nah, ini yang kemudian menghasilkan mulkan Jabrian. Ini zaman mulkiyah. Selesai, Allah SWT angkat, diganti dengan mulkan Jabrian. Nah, mulkan Jabrian sekarang dalam proses akan runtuh. Allah SWT akan angkat, akan dikembalikan pada Minhajun Nubuwah. Jadi jadilah bagian dari lahirnya Minhajun Nubuwah sebagai sabiqunal awalun. Ya. Saya kira demikian, Mas. Saya kembalikan kepada panitia.